Pada video sebelumnya telah dipelajari kenaikan titik didih yaitu perbedaan titik didih larutan dengan pelarut murni, di mana kenaikan titik didih ini bisa didapatkan dengan mengalihkan molalitas larutan dengan tetapan kenaikan titik didih molal. Sekarang, bagaimana dengan fenomena penurunan titik beku? Mirip dengan fenomena kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga diakibatkan oleh pengaruh zat terlarut, namun tidak dipengaruhi oleh tekanan luar. Pertama-tama, apa itu titik beku? Titik beku adalah suhu saat cairan membeku, di mana kondisi tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Saat cair, tekanan uap air lebih besar dari tekanan uap es. Pada kondisi ini, air bisa menguap dari permukaannya. Jika didinginkan, tekanan uap air akan sama dengan tekanan uap es dan membeku menjadi es. Jika kita bandingkan suhu air murni dengan larutan, larutan membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan air murni. Fenomena ini dapat dicontohkan oleh danau di Eropa ketika musim dingin. Air danau adalah larutan. Yang pertama kali membeku adalah permukaannya. Sebenarnya yang membeku pada permukaan air itu hanyalah pelarutnya, sedangkan zat larutnya bergerak ke pelarut yang belum membeku dan menjadi semakin pekat. Semakin lama pembekuan larutan akan semakin sulit membeku. Jadi dapat disimpulkan berbeda dengan fenomena kenaikan titik didih, pada penurunan titik beku, zat larut menghambat proses pembekuan pelarut di dalam larutan, sehingga dibutuhkan upaya atau suhu lebih rendah untuk membekukan larutan. Penurunan titik beku ini dipengaruhi juga oleh banyaknya zat terlarut. Penurunan titik beku adalah selisih titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan. Perhitungan penurunan titik beku didapatkan dengan cara mengalihkan molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku molal. Sifat koligatif larutan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Fenomena tekanan osmotik terjadi karena adanya selaput semi-permeable, yaitu selaput yang dapat dilewati oleh pelarut yang partikelnya kecil dan menahan zat larut dalam larutan. Contoh selaput ini di alam adalah usus yang bisa menahan glukosa dan meneruskan air. Pengamatan tentang osmotik dapat dilakukan dengan menggunakan tabung U, yang di bagian tengahnya diberi selaput semi-permeable, kemudian di sisi kiri ada larutan dan di sisi kanan pelarut murni. Pelarut murni akan bergerak menuju tempat yang keberadaan pelarutnya sedikit. Hal ini terjadi karena perbedaan konsentrasi. Akibat dari hal itu, ketinggian pelarut di kiri dan di kanan akan berbeda, sehingga ada perbedaan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair diam yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri, karena pengaruh kedalaman. Lama-kelamaan akan ada keseimbangan pelarut yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Perbedaan tekanan hidrostatik maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya inilah yang disebut tekanan osmotik. Untuk menyeimbangkan ketinggian pelarut di kiri dan di kanan, perlu tekanan yang besarnya sama dengan tekanan osmotik dari kiri. Jika tekanan yang diberikan melebihi tekanan osmotik, maka akan terjadi osmosis balik. Tekanan osmotik dapat dihitung dengan cara mengalihkan konsentrasi larutan dengan tetapan gas dan suhu larutan. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan download PPT animasi di deskripsi. Terima kasih.